wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi gini teh, sesuatu yang tadi teteh tanyain itu sebetulnya sesuatu yang bisa bahkan dijadikan syarat kepada suami. Seperti contoh, kalau memang iya kamu istilahnya mau denganku sampai nanti ke jenjang pernikahan, ya izinkan aku ada beberapa kondisi. Satu tadi, boleh nggak aku tetap bantu mereka kerja, bantu nyari nafkah untuk mereka. Dua, nanti kalau ada yang uang aku dapat, boleh nggak kasih ke mereka tanpa kamu batasi. Itu boleh, itu boleh, ya. Bahkan pun tadi ini contoh seperti ini. Kalau kamu pengen nikahin aku nggak mau dipoligami, itu boleh. Itu kita nggak mengharamkan poligaminya. Itu seperti kalau misalkan kalau kamu pengen nikah denganku, kamu jangan makan jengkol karena aku nggak suka jengkol. Dia ngerasa aku nggak sanggup kalau aku mohon maaf diduakan, diwaligami, maka diajukan, itu silakan. Kita tidak mengharapkan. Yang nggak boleh itu, saya tidak sepakat bahwa di Al-Quran itu ada ayat poligami, saya tidak terima ayat itu baru nggak boleh. Tapi kalau misalkan sampai ke tingkatan itu aja masih boleh, dan itu ada bahasannya di kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah, ya. Kalau apalagi kalau kayak misalkan kayak tadi, ya, saya masih pengen kerja karena pengen bantu mereka, orang-orang yang saya sayang, dan saya pengen kalaupun nanti saya dapat penghasilan, saya tidak dibatasi dalam memberi mereka, itu boleh disampaikan. Dan insya Allah setahu saya, kalau misalkan dia benar-benar, insya Allah mudah-mudahan seorang laki-laki yang baik, soleh, bertanggung jawab, maka dia akan mikir maslahat. Kalau dia melarang, contoh melarang kerja, dia akan bertanya, berapa memang yang kamu berikan untuk mereka biar saya yang gantikan. Jadi solusi kan? Kalau ngelarang doang nggak jadi solusi juga gimana? Ya. Karena ya itu boleh disampaikan kondisi. Kayak misalnya pernah ada kawan mau nikah dan dia anak tunggal sebatang kara, ibunya harus dirawat yang setiap hari harus dianterin pispot ke kasur, ya udah nggak bisa. Maka dia minta, kalau kamu benar mau sama saya, kondisinya seperti ini, kita bakal tinggal di sini. Saya mungkin nggak akan bisa. Kalaupun harus pindah kamu belikan rumah baru, saya mohon ibu saya ikut. Itu disampaikan jadi kondisi, itu boleh. Dan bismillah, selagi dianya orang yang tadi ya soleh, bertanggung jawab, pasti jadi solusi. Ya sudah, nggak apa-apa, beres kan? Dan itu berarti sudah sepakat di awal. Kalaupun dia melarang, ya sudah, ngasihnya berapa? Insya Allah, mudah-mudahan Allah sanggupkan saya. Dan ternyata setelah dia ukur, oh ternyata saya sanggupnya ada penghasilan segitu. Akhirnya itu yang jadi pengganti, jadi si teteh nggak harus kerja dan bisa tetap ngasih ke mereka. Ada yang kayak gitu juga, ya. Oh ternyata dia nggak mau, melarang aja tapi nggak jadi solusi, yuk bismillah, istiqoroh aja nanti, ya. Karena kan ya Allah yang pilihkan nanti yang terbaik. Jadi itu boleh untuk disampaikan, untuk jadi syarat, dan silakan sampaikan aja, ya. Mudah-mudahan jadi Allah berikan jalan yang terbaik. Allah SWT. Oke, semoga terjawab dan bisa dikomunikasikan kemudian jadi satu syarat, ya. Kita maksudnya sebagai akhwat kita sebagai akhwat. Kita ada siapa sama siapa? Sebagai akhwat Itu kode atau gimana? bukan. Sebenarnya benar-benar kayak nilai itu sebagai akhwat itu harus dibicarakan. Intinya punya prinsip, ada komunikasi, dan di awal bilangnya jangan tahan-tahan atau bahkan pas udah aku sebenarnya harus ini gitu ya. Jadi punya nilai yang dibicarakan gitu. Mampu. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau, ayo. Kalau enggak, ya udah. Gitu. Dari Iwan. Dari Iwan, silakan. Ada yang bertanya? Oke, boleh pakai dari mic-nya. Nama dan juga pertanyaannya, ya. Perkenalan masalah itu yang Yang mana? cinta itu. Oh, ya. Perkenalan nama masalah maksud cinta. Ya, boleh pakai dari aja kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebelumnya Nyala, aman. Nah, ya. Izin bercerita dulu sedikit. Jadi saya punya ibu. Beliau sakit
selama 4 tahun. Dan 2 tahun kebelakang itu beliau sakit yang benar-benar parah yang nggak bisa bangun, even buat tidur aja dia sakit gitu. Iya. Dan saya punya 2 kakak. Saya mempunyai 2 kakak. 2 kakak. Dimana 2 kakak itu udah agak nggak peduli sama mama. Iya. Dan akhirnya saya rawat selama saya kuliah 4 tahun. Bahkan skripsian saya pun di rumah sakit yang di tempat mama saya dirawat. Itu kondisinya benar-benar kawatin banget. Pokoknya waktu Agustus saya coba-coba melamar kerja di Jakarta dan alhamdulillah keterima. Iya. Dan terpaksa saya harus tinggalin orang tua saya sendirian di rumah dan saya bayar yang masuk gitu kan merawat rumah. Dan akhirnya di tanggal 27 November 2020 kemarin, gak tahu kenapa saya ingin pulang ke rumah. Iya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk resign di kantor yang di Jakarta, saya pulang ke Bandung. Itu mungkin udah jalan Allah sebagai anak harus merawat ibu. Dan selama 3 hari merawat, alhamdulillah itu ada pertanyaan bahwa kamu jangan dulu pergi, ini mama udah merawat. Dan mungkin jalannya Allah yang terbaik. Tanggal 1 Desember kemarin mama saya meninggal. Itu apa ya, waktu hari pertama meninggal mungkin ya nangis, tapi nangis biasa gitu. Tapi after life-nya itu loh yang kayak bikin, oh ternyata aku sendirian saat kakak aku gak ada, keluarga gak ada. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah rumah untuk kos sendiri. Dan disitu kerasa banget, oh ternyata aku sendirian sekarang gak ada sosok seorang ibu gitu. Walaupun mama gak bisa ngapa-ngapain selama 2 tahun kayak terbaring aja di kasur, tapi ngerasa kalau ibu ada yang jagain. Sedangkan sekarang yang aku bisa kemana-mana sendiri sebenarnya, tapi ngerasa dunia itu kayak sepi gitu. Dan aku ngerasa kalau misalkan sholat malam itu apa aku karena sholat malam itu kan ada mama aja gitu. Terus aku masih belum iman dengan kakak aku yang tidak merawat ibu gitu. Jadi saat doa aku tuh terkabul pasti kalau misalkan aku mendoain mama kayak misalkan ya Allah tempatkanlah ibu hamba di surganya engkau. Sedangkan di hati aku masih ada rasa dendam itu kakak aku kayak mereka tuh merasakan yang aku rasain selama 4 tahun merawat mama gitu. Terima kasih. Iya, bismillah. Ya. Saya ucapin pertama doakan beliau dulu ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah merahmati beliau, menerima seluruh amal solihnya, diangkat tinggi derajatnya di sisinya, dibersihkan, dihapuskan segala dosanya, dan mudah-mudahan AA-nya terutama dan kita semua ikut mendoakan jadi pahala jariah bagi beliau. Yang kedua, saya ucapin selamat bagi si AA. Karena atas cerita kayak tadi, saya teringat satu hadis dibacanya di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Rasul kita yang artinya sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina 3 kali. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang yang mendapati orang tuanya ada dalam tanggungannya lalu dia gagal ke surga? Ya, contoh 4 bersaudara, si ibu milihnya sama anak ketiga, sama si AA gitu. Terus kalau sampai si anak ini gagal ke surga, kata Rasul, hina. Karena kalau bahasa kita nyaman, ayo lu ngapain aja, itu teh udah amalan yang pahalanya luar biasa pisan, kok masih gagal ke surga. Maka ini dipilih sama ibu dan oleh Allah untuk supaya dari sekian banyak yang digerakkan hatinya mau untuk masuk si hanya, maka atuh kalau berdasarkan hadis yang tadi kan berarti bisa dibilang udah surga pisan ya. Tapi kalau mau jujur tinggal mudah-mudahan dijaga istiqomah.
Nah tadi, kenapa Nabi sampai nyebutnya hina 3 kali? Karena tadi itu udah di surga pisan, terus tapi kamu gagal ke surga, maka kan nanaona ngapain aja. Nah ini bismillah kerja ya, insya Allah kajian datang, sholat saya yakin pasti dijaga, dan sudah punya bekal ngejaga ibu sampai ke tadi, sampai ke waktu yang sudah Allah tentukan. Maka justru kalau bicaranya kasihan, saya malah kasihan sama ya pun tadi saudara. Ya. Jadi kadang masalah itu gak usah diapa-apain, semudah kita ganti sudut pandang selesai urusan. Kalau semuanya belum pakai sudut pandang ke surganya Allah, belum ke akhirat, apalagi beratan. Sebetulnya kan sengaja Allah itu ngasih kisah para nabi itu pada berat-berat, karena sengaja biar kita tega adu nasib, karena pasti beratan mereka. Tapi ya itulah dia, nggak ada yang ngambek. Kebayang kalau nabi kita pundungan, wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah hari ini? Ambung kembali ke dialek wae. Itu Islamnya nggak akan sebesar ini. Tapi ya begitu orang-orang yang beriman, termasuk Insya Allah. Mau mereka gitu kayak bagaimana? Mangga, yang penting kau ridho ya Allah. Mungkin kita juga tadinya berat, terus gimana? Tapi tetap kita yang dipilih. Ya berarti bukankah itu sama aja kayak lagi diseret ke surga sama Allah? Bisa kalau misalkan kayak pun tadi di negara-negara yang lebih maju, di Jepang kayak gitu, yang orang tuanya dibiarin sama pengasuh di panti jompo itu banyak sekali. Setiap hari nangis, kok yang ngerawat malah ini mbak-mbak dari Kebumen jadi perawat pada kerja di Thailand, anak-anaknya boro-boro inget mikirin dia. Ya. Tahu-tahu datang cuma nanyain warisan, ya Allah, nah saya mati juga belum udah ditanyain warisan. Ada yang kayak gitu. Tapi ini dikasih kepengen untuk itu. Ada kasih sayang untuk gak mau ninggalin. Udah biarin di situ. Apa yang akan Allah siapkan untuk dengan semua pengorbanan itu demi Allah bisa jadi lebih baik daripada semua yang hadir di sini, yang lebih terjamin surganya bisa jadi Jadi ya udah gak apa-apa, biarin. Seperti yang tadi mungkin dibahas, mungkin itu cara Allah untuk menyeret A-nya ke surganya Allah. Ya tadi Masya Allah, udah tuh ke orang tua pintu surga yang paling tengah. Karena Allah suka bilang kayak gini, punten ya, punten. Satu dunia cinta sama kita, tapi orang tua gak ridho sama kita, apalagi mungkin pernah disakiti, nangis gara-gara kita, dan kita belum minta maaf. Demi Allah haram surga bagi kalian. Satu dunia cinta juga. Tapi kalau dunia nggak suka, gara-gara yang lain bisa ngejar karir, aku nggak bisa karena harus ngurus mama dan segala macam. Tapi orang tua dalam malam harinya berdoa, meskipun dalam lisannya aja, ya Allah, hamba ridho kau anugerahkan putra seperti ini, ya Allah, maka ridhoilah ia, ya Allah. Udah satu langkah di surga itu kan. Jangan main-main sama urusan kayak gitu. Jadi kalau udah urusan sama orang tua, bismillah. Bener. Kalau orang tua udah ngomong tuh udah bener-bener, nah 1 tambah 1 5 loh. Iya mah, iya. Udah jangan dibantah. Selagi perintah atau statement yang nggak bertentangan dengan akidah, nggak nyuruh kita ninggalin sholat, nggak nyuruh kita nyembah selain Allah, iyahin, berkah itu demi Allah. Kalian tahu salah satu awalannya Ustaz Adi Hidayat? Ustaz Adi Hidayat itu ibunya nyebut apa, besok udah harus ada di rumah. Lagi di mobil sama ibunya, ih mobil itu kok lucu banget ya, itu mobil besok ada di rumah. Ya mungkin gak bisa langsung kayak gitu, dulu belum sekaya sekarang misalkan. Tapi setiap, aduh kayaknya makan karedok enak, itu karedok udah harus ada di rumah. Tapi pelan-pelan sampai udah di tingkatan kayak gitu sekarang. Di mobilnya bagus amat, itu lucu banyak, besok ada di rumah tanpa diminta. Asli, mau sukses dunia akhirat tuh aslinya gampang kan? 2 aja, nurut Allah, nurut orang tua, udah selesai. Ya, maka udah ajib, udah punya bekal terbaik, tinggal mudah-mudahan dijaga istiqomah. Mudah-mudahan pulang kita semua husnul khatimah, udah bismillah. Udah nggak usah. Kok tapi dia zalim, jahat, punten ya. Ini cara kita berurusan dengan orang yang zalim. Contoh, orang jahat ke kita misalkan. Allah tahu nggak dia jahat? Allah tahu nggak? Allah tahu.
pengadilan Allah akan datang nggak untuk semua orang? Datang. Meninggal nanti semua ada pengadilan Allah. Kira-kira lebih ajib mana, kita balas sendiri atau balasan dari Allah? Mana yang lebih ajib? Balasan dari Allah. Maka kalau ujung-ujungnya juga akan ada pengadilan Allah, ngapain? Atau kita ngotorin tangan kita sendiri? Balas dendam, mendengki, membenci, menendam, udah. Kalau emang kita pengen jaga jarak untuk menjaga hati itu masih boleh, silakan. Tapi kalau akhirnya kita hidup hanya dalam kemarahan, dia begini, udah takdir ya. Kita damai dulu sama diri kita sendiri, baru bangkit. Ini juga bukan pasif berarti ya udah kalau dijahatin gue udah pasif ya gitu, enggak. Tapi damai sama diri dulu sendiri. Dan saya cuma bisa ngingetin tuh hadisnya kayak tadi, tuh keutamaannya kayak tadi. Dan bismillah. Selamat menikmati pahala yang banyak itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Satu kata buat aja keren. Kamu siapa tadi teh namanya? Kamu siapa? Siapa? Baik, silakan Ustaz. Ucapan dari orang soleh terdahulu aja ya. Ini dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Beliau bilang kayak gini, semua orang adalah tamu, semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu gak akan nginep seumur hidup, pasti pulang. Namanya titipan pasti harus dikembaliin ke yang punya ya. Beliau tutup nyampe di situ, ini kok tambahin. Terus ketika semua orang yang ada di kehidupan kita, yang kita jadiin backingan, kita jadiin pelindung, udah pulang semua, semua titipan udah dikembaliin, yang tersisa apa buat kita? Kalau nggak jadi amal soleh, perbanyak amal soleh aja jadi orang baik ya. Dan sedikit tambahan lagi, kalau kita rumahnya di ujung jembatan, pulangnya harus lewat jembatan. Ada nggak yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, lampu sorot, tanaman hias, pegangan dari emas, dikasih juga pengharum. Tapi rumahnya bobrok, pintu lepas, kaca pecah, atap jebol, tembok retak. Bukankah seindah-indah jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita sekarang lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kalau kita sibuk bagusin dunianya aja, pantesan stres melulu, karena kita sibuk membangun-bangun sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Jadi silakan kalau ada yang pengen di jembatan ini, punya jembatan ini, tapi ingat namanya jembatan cuma jalan untuk nyampe ke rumah. Namanya dunia ya harta ya jabatan, cuman alat untuk deketin kita ke surganya Allah. Gunain semuanya di jalan tabaraka sama Allah ya. Bismillah. Allahu a'lam bishawab.